Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Yoda Nabiar Rafif dengan NIM belakang 075, Ihsan Madini Hamid dengan belakang NIM 076, dan Raisa Bianca Putri dengan belakang NIM 077 akan menjelaskan materi tentang proportional logic. Next. Iya, iya. Baik, yang pertama, the quest for completeness. Bisa di next. Jadi bab ini memperkenalkan sistem logis yang disebut logika proposisional. Logika proposisional secara bervariasi disebut logika simbolik, logika sentensial, kalkulus proposisional, atau logika fungsional kebenaran. Sementara, analisis logika kategori struktur internal atau hubungan subjek predikat dari sebuah proposisi dan berfokus pada hubungan antara set objek. Logika proposisional sebaliknya mengambil proposisi sebagai unit dasar dan berfokus pada hubungan logis di antara mereka. Proposisi adalah struktur logis yang mampu menjadi benar atau salah. Simbol dalam logika proposisional biasanya diwakili oleh huruf kecil dalam huruf miring, singkatan dari proposisi atom. Proposisi atom adalah unit dasar yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Contohnya termasuk salju itu putih. Proposisi atom bergabung untuk membangun proposisi yang kompleks. Untuk misalnya proposisi kompleks salju putih dan langit biru dibuat dari proposisi atom, yaitu salju putih dan langit biru. Proposisi berbeda dengan kalimat. Sebuah proposisi adalah gagasan logis. Itu menandakan entitas abstrak yang isinya bisa benar atau salah. Namun kalimat adalah item linguistik. Next. Logika. Next. Logika proposisional menggunakan proposisi sebagai unit dasarnya. Proposisi ialah benar atau salah. Disebut juga kebenaran dan kepalsuan sebagai nilai kebenaran dari sebuah proposisi. Logika klasik menerima prinsip bivalensi, yaitu hanya ada dua kemungkinan nilai yang diberikan kepada proposisi, benar atau salah. Beberapa sistem logika menerima nilai lain, misalnya logika intuitonis menerima proposisi tertentu, logika bebas menerima ketidakbernilaian kebenaran, logika fuzi menerima berbagai tingkat kebenaran. Sistem logika ini disebut logika bernilai banyak. Meskipun proposisi yang berbeda mengungkapkan pemikiran yang berbeda, yang penting dalam logika hanyalah nilai kebenaran. Penetapan nilai kebenaran adalah nilai kebenaran yang diberikan pada proposisi yang kompleks, tergantung pada nilai kebenaran dari proposisi atau penyusunnya. Validalitas adalah didefinisikan sebagai apakah suatu kesimpulan harus benar jika premis yang relevan benar. Logika proposisional melacak bagaimana nilai kebenaran dari sebuah proposisi bervariasi jika proposisi lain benar atau salah. Proposisi mengungkapkan kebenaran yang berbeda hanya karena mereka mengungkapkan pemikiran yang berbeda. Pikiran adalah rasa sebuah proposisi. Jadi, 2 tambah 5 sama dengan 7. Bumi mengorbit matahari. Tuhan itu baik. Hati jika itu benar, semuanya mewakili kebenaran yang sama. Meskipun mereka mengungkapkan pemikiran yang berbeda. Next. Selanjutnya yaitu ada tabel kebenaran dari 5 logika penghubung. Next. Proposisi atom hanya bisa benar atau salah. Jadi, tabel kebenaran dari apapun proposisi P disajikan sebagai berikut. Di sini di dalam tabel P hanya berisi true dan false. Ketika ada proposisi atom, kita dapat mengharapkan lebih banyak kemungkinan kombinasi nilai kebenaran. Misalnya jika ada 2 proposisi, maka tabel kebenaran berikut menghabiskan semua kemungkinan kombinasi nilai kebenarannya. Ahli logika mengidentifikasi 5 hubungan fungsional kebenaran umum, diwakili oleh 5 penghubung logis dalam berbagai simbol. Kumpulan notasi yang berbeda digunakan, tergantung pada konvensi. Tidak masalah himpunan notasi mana yang digunakan selama konsistensi diperhatikan. Next.
Yang pertama adalah negasi. Negasi adalah kontradiksi dari proposisional awal. Jika aslinya proposisi benar, maka kontradiksinya salah. Jika proposisinya awalnya salah, maka kontradiksinya benar. Karena proposisi hanya bisa benar atau salah. Kedua skenario ini menghabiskan semua kemungkinan kontradiksi. Tabel kebenaran dari negasi ada sebagai berikut. Jika true maka false, jika false maka true. Next. Kemudian ada konjungsi. Konjungsi adalah relasi yang menghubungkan proposisi-proposisi penyusun menjadi satu. Ia memperoleh ketika semua konstituennya memperoleh. Setiap konstituen disebut konjungsi. Konjungsi harus melibatkan dua konjungsi. Karena konjungsi selalu menggabungkan dua proposisi, tabel kebenaran konjungsi adalah sebagai berikut. Dalam tabel ini ketika ada true ketemu true, maka konjungsinya adalah true. Jika true dan false, maka false. Jika false dengan true, maka menjadi false. Jika false dengan false, maka menjadi false. Next. Selanjutnya disjungsi. Disjungsi diperoleh ketika salah satu elemen diperoleh dan setiap elemen disebut disjungsi. Disjungsi ditunjukkan dalam bahasa biasa dengan kata-kata seperti atau. Faktanya, satu-satunya situasi di mana disjungsi salah adalah mereka tidak ada disjungsi yang benar sama sekali. Kita dapat menyatakan tabel kebenaran disjungsi sebagai berikut. Jika semuanya true, maka hasilnya akan true. Jika salah satunya true atau salah satunya false, maka hasilnya akan true. Jika semuanya false, maka hasilnya akan false. Next. Kemudian ada implikasi material. Implikasi material umumnya dipahami sebagai kondisional yang ditunjukkan oleh frasa jika, maka komponen yang segera mengikuti jika disebut antecedent. Sedangkan komponen lain atau komponen yang mengikuti maka disebut konsekuen. Implikasi material P ke Q memiliki tabel kebenaran berikut. Jika true ketemu true, maka true. Jika P-nya true, Q-nya false, maka akan false. Jika P-nya false, Q-nya true, maka akan true. Jika semuanya false, akan true. Namun, jika dari Q ke P akan memiliki perbedaan di mana jika P-nya true, Q-nya false akan menjadi true, dan P-nya false dan Q-nya true akan menjadi false. Next. Selanjutnya ada ekuivalensi. Penghubung fungsional kebenaran terakhir adalah ekuivalensi. Ini memiliki tabel kebenaran berikut. Jika semuanya true, maka true. Jika true dan false, maka akan false. Jika false dan true akan false. Jika dua-duanya false akan true. Kesetaraan kadang-kadang dilapakkan dengan simbol sama dengan garis tiga, menunjukkan kesetaraan yang kuat. Sedangkan simbol panah ganda umumnya diterjemahkan sebagai jika dan hanya jika dalam bahasa biasa, dan ini menunjukkan hubungan kondisional. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ihsan. Baik, saya akan masuk ke poin ketiga, yaitu computing truth table. Next. Setelah menjelaskan tentang elemen dasar tentang logika proposisional, kita sekarang akan membahas bagaimana cara menghitung truth table yang kompleks secara sistematis, yang berangkat dari proposisional yang lebih sederhana. Step untuk membuat sebuah truth table dari atomic proposition, yang pertama, tentukan berapa banyak baris yang harus truth table punya. 2 pangkat n, di mana n adalah angka atomic proposition-nya. Yang kedua, jabarkan dan tulis semua kemungkinan kombinasi di sisi kiri tabel. Yang ketiga, hitung nilai setiap operasi yang dilakukan mulai dari yang basic dan kerjakan sesuai dengan urutan yang berdasarkan tanda kurung jika ada tanda kurung. Next. Yang keempat, buat baris sesuai jumlah baris yang sudah ditentukan. Tulis setiap atomic preposition di sisi kiri dan diikuti dengan kompleks preposition-nya di sebelah kanan. Seperti pada tabel berikut, di sebelah kiri yaitu setiap atomic preposition yaitu P dan Q, dan di sebelah kanannya yaitu kompleks preposition-nya yaitu P, lalu ada P konjungsi dari negasi Q. Nah, sekarang kita punya semua kemungkinan kombinasi truth false dari atomic preposition-nya. Next. Bagian pertama kolom P kita tulis T.
Dan bagian kedua di kolom P kita tulis F. Jadi tabel kita sekarang seperti ini. P, konjungsi negasi Q mengandung negasi dan konjungsi. Yang mana yang akan kita kerjakan terlebih dahulu. Negasi harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi untuk menghitung truth table, kita kerjakan negasi terlebih dahulu. Dan baru setelah itu konjungsi. Next. Nah, tabel sekarang kita menjadi seperti ini. Yaitu negasi kita kerjakan terlebih dahulu, yaitu negasi dari negasi dari T menjadi false, false menjadi true, true menjadi false, dan false menjadi true. Lalu kita lanjutkan dengan dikonjungsikan dengan P. Kita masukkan P-nya ke tabel. Next. Sekarang kita lanjutkan dengan menghitung nilai truth false pada setiap konjungsi. Hasilnya menjadi seperti ini. Pada baris ke-1, konjungsinya mempertemukan true dan false. Hasilnya false. Dan pada baris kedua, true bertemu dengan true, hasil dari konjungsinya yaitu true. Dan pada baris ketiga, false bertemu dengan false, yaitu hasil konjungsinya yaitu false. Dan pada baris keempat, false bertemu dengan true, hasil konjungsinya yaitu false. Next. Bagian keempat yaitu translating ordinary language. Next. Sebelumnya kita sudah tahu betapa penting dan berpengaruhnya tanda kurung dalam hasil logika proposisional. Bagaimanapun kita tidak menggunakan tanda kurung sebagai bahasa yang umum digunakan. Maka kita di sini menggunakan kata yang menginterpretasikan sesuai konteks yang dibicarakan. Contohnya itu kita mengambil di sini P. P itu protes dari masyarakat, dan Q sama dengan campur tangan militer, dan R sama dengan tindakan pemerintah, dan S sama dengan politisi yang lantang dan berpihak pada masyarakat. Pada contoh yang pertama, ada kalimat, jika tidak ada masyarakat yang protes, maka di sana tidak akan ada campur tangan militer, dan tidak akan ada tindakan pemerintah. Itu bisa diartikan menjadi negasi P, implikasi, buka kurung, negasi Q, konjungsi, negasi R, tutup kurung. Next. Pada contoh kedua ada kalimat, jika tidak ada masyarakat yang protes dan politisi tidak lantang berpihak pada masyarakat, maka tidak akan ada tindakan pemerintah dan tidak akan ada campur tangan militer. Itu bisa diartikan menjadi buka kurung negasi P, konjungsi negasi S, tutup kurung, implikasi, buka kurung negasi R, konjungsi negasi Q, tutup kurung. Lalu contoh yang ketiga, politisi yang lantang dan berpihak kepada masyarakat atau ada masyarakat yang protes, maka pemerintah mengambil tindakan. Itu bisa diartikan menjadi buka kurung S disjungsi P, tutup kurung, implikasi R. Next. Pada contoh yang keempat, militer campur tangan atau pemerintah yang sudah mendapat protes dari masyarakat akan mengambil tindakan. Itu bisa diartikan menjadi Q disjungsi buka kurung P, implikasi R, tutup kurung. Next. Lalu kita masuk ke kalimat yang pertama yaitu but. Contohnya yaitu Peter is cheater but John is not. P di sini sama dengan Peter is cheater dan J di sini sama dengan John is cheater. Maka diartikan sebagai P konjungsi negasi J. Next. Lalu yang kedua ada either atau or. Contohnya either a parent or a child's legal guardian can enjoy tax credit on childcare. Di sini kita ambil P sebagai a parent can enjoy tax credit on childcare. Dan Q-nya yaitu sebagai a child legal guardian can enjoy tax credit in childcare. Maka diartikan sebagai P disjungsi Q. Next. Lalu yang ketiga yaitu only if. Contohnya yaitu only if John love Mary wholeheartedly, would Mary agree to marry him. P di sini kita ambil John love Mary wholeheartedly, dan Q kita ambil di sini Mary agrees to marry John. Maka bisa diartikan sebagai Q implikasi P atau negasi P implikasi negasi Q. Dalam contoh yang kedua ini kita bisa mengartikan dengan kalimat if John doesn't love Mary wholeheartedly, then Mary wouldn't agree to marry him. Next. Yang keempat yaitu unless. Contohnya itu unless you give me a diamond ring, otherwise I will not marry you.
P di sini kita ambil you give me a diamond ring, dan Q di sini kita ambil I will marry you. Maka bisa diartikan sebagai ada 3 contoh, yaitu yang pertama negasi P implikasi negasi Q, lalu yang kedua ada Q implikasi P, dan yang ketiga ada P disjungsi negasi Q. Next. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Raisa Bianca. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang uji validitas. Argumen yang valid menjamin kebenaran kesimpulan jika semua premis benar. Jika kita memeriksa semua kasus di mana semua premis benar, kesimpulannya juga benar, maka definisi terpenuhi, yaitu argumennya valid. Tabel kebenaran mengungkapkan semua kemungkinan penetapan nilai kebenaran dari suatu proposisi. Sebuah argumen mengandung beberapa proposisi, kami kemudian dapat menempatkan proposisi tersebut berdampingan sisi dan buat tabel kebenarannya yang besar. Kemudian kita dapat memeriksa semua penempatan nilai kebenaran untuk melihat apakah dalam semua kasus di mana semua premis benar, kesimpulannya juga benar. Logika proporsional dapat menangani sejumlah premis dan karenanya tidak terbatas pada silogisme. Hal ini membuat logika proporsional lebih tersedia daripada logika kategoris. Logika proposisional mensyaratkan bahwa semakin banyak proposisi atomik yang terlibat, semakin banyak baris yang dibutuhkan dalam tabel kebenaran, yaitu jumlah baris sama dengan 2 pangkat n. Logika proporsional digambarkan sebagai sesuatu yang dapat dihitung, yaitu ada prosedur yang efektif untuk menghitung solusi. Hal tersebut merupakan keuntungan dari logika proporsional. Kemudian, langkah-langkah pemeriksaan validitas dalam logika proposisional. Pertama, terjemahkan argumen ke dalam simbol, yaitu tentukan kesimpulan dan premisnya. Mengidentifikasi semua proposisi atomik dan melambangkannya, mengidentifikasi penghubung di antara mereka, melambangkan semua premis dan kesimpulannya. Kemudian kedua, menggambarkan semua premis dan kesimpulan ke dalam tabel kebenaran, yaitu memutuskan berapa banyak baris yang dibutuhkan secara total, membuat daftar semua kemungkinan penugasan nilai kebenaran, dan menghitung nilai kebenaran dari setiap proposisi pada setiap kemungkinan penugasan. Dan terakhir, kita memeriksa validitas, yaitu memeriksa apakah setiap kali premis benar, maka kesimpulannya juga benar, atau ekuivalensinya, yaitu apakah ada penempatan kesimpulannya salah, tapi semua premisnya benar. Nah, ini contoh 50. Jika hari cerah, maka kita pergi ke pantai. Hari cerah, karena itu kita pergi ke pantai. Pertama, identifikasikan kesimpulan dan premisnya. Kesimpulannya yaitu kita pergi ke pantai, dan kalimat sisanya yaitu premisnya. Di sini proposisinya yaitu P sama dengan hari cerah, dan Q kita sama dengan kita pergi ke pantai. Dapat digambarkan sebagai berikut. Kemudian kita membuat tabel kebenaran dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah disampaikan sebelumnya. Pada baris pertama, dapat kita lihat premis dan kesimpulannya benar. Dengan demikian, kami menyimpulkan bahwa argumennya valid. Argumen pada contoh 50 ini dinamakan modus ponens. Kemudian contoh 51, jika hari cerah, maka kita pergi ke pantai. Kami tidak pergi ke pantai, oleh karena itu hari tidak cerah. Bentuk argumen ini bernama modus tollens, yang dapat digambarkan sebagai berikut. Kemudian kita dapat membangun tabel kebenarannya sebagai berikut. Nah, dalam tabel kebenaran tersebut hanya ada satu kasus di mana semua premisnya benar, yaitu baris keempat. Dalam hal ini, kesimpulan juga benar, sehingga argumen ini valid. Kemudian, contoh 52, jika hari cerah, maka kita pergi ke pantai. Hari tidak cerah, karena itu kami tidak pergi ke pantai. Tabel kebenaran ini dibangun sebagai berikut. Ada dua kasus di mana semua premis benar, yaitu baris ketiga dan keempat. Namun, kesimpulan pada baris ketiga salah. Dengan demikian, argumen tersebut tidak valid. Kita lihat pada argumen sebelumnya, pada baris keempat, baik premis maupun kesimpulan benar. Namun mengapa argumen ini masih disebut invalid? Validitas membutuhkan kepastian. Kita mungkin tidak tahu apakah premis-premis itu memang benar atau tidak.
Tapi kita perlu memastikan bahwa dalam semua kasus yang memungkinkan di mana premis itu benar, kesimpulannya harus mengikuti. Jadi, bahkan satu kasus kepalsuan saja sudah cukup untuk menilai bahwa suatu argumen tidak valid. Contoh 51 menyangkal konsekuen, sedangkan 52 menyangkal anteseden. Anteseden adalah kondisi yang cukup untuk konsekuen, namun bukan kondisi yang diperlukan. Mungkin karena ada kondisi lain yang juga cukup untuk menyebabkan konsekuensi. Oleh karena itu, menyangkal anteseden tidak selalu mengarah pada penolakan konsekuen. Argumen dengan bentuk seperti 52 melakukan kesalahan yang disebut the fallacy of denying the antecedent. Contoh 53. Jika hari cerah, maka kita pergi ke pantai. Kita pergi ke pantai, oleh karena itu cuaca cerah. Menggunakan himpunan simbol yang sama, 53 dapat kita lambangkan dengan tabel kebenaran dibuat sebagai berikut. Argumennya tidak valid karena pada baris ketiga semua premis benar, namun kesimpulannya salah. Kekeliruan yang dilakukan dalam bentuk argumen ini disebut fallacy of affirming the consequent. Artinya sah untuk menegaskan antecedent, namun salah untuk menegaskan akibatnya. Hal ini karena banyak kondisi dapat menyebabkan konsekuensi. Hanya menegaskan konsekuen tidak menjamin antecedent benar. Nah, contoh 54. Jika pemerintah tidak mengatur emisi karbon, maka pemanasan global akan meningkat. Jika pemanasan global meningkat, maka bencana super akan muncul. Oleh karena itu, jika pemerintah tidak mengatur emisi karbon, maka super bencana akan muncul. Kalimat terakhir adalah kesimpulan dan dua kalimat pertama adalah premis. Misalkan P sama dengan pemerintah mengatur emisi karbon, Q sama dengan pemanasan global, R sama dengan super bencana muncul, maka dapat digambarkan tabel kebenaran sebagai berikut dan lambang simbolnya sebagai berikut. Di dalam tabel dapat kita lihat bahwa ada beberapa kasus di mana semua premis benar, itu baris pertama, kelima, ketujuh, dan ke-8. Dalam semua kasus ini kesimpulannya benar. Oleh karena itu argumennya valid. Bentuk argumen ini disebut argumen berantai. Ini juga merupakan bentuk silogisme hipotetis murni. Argumen ini disebut silogisme karena memiliki tepat 3 proposisi dalam argumennya, yaitu 2 premis dan 1 kesimpulan. Bersifat hipotetis karena melibatkan penggunaan implikasi material. Murni hanya melibatkan penggunaan implikasi material. Kita telah membahas bentuk lain dari silogisme hipotetis, yaitu argumen 50-53. Nah, argumen tersebut adalah silogisme hipotetis campuran. Dicampur karena melibatkan beberapa pernyataan kondisional dan non-kondisional. Silogisme hipotetis menyangkut kondisional atau implikasi. Ada juga inferensi konjungtif dan silogisme disjungtif. Inferensi konjungtif memiliki 2 jenis, yaitu komposisi dan dekomposisi. Keduanya adalah bentuk argumen yang valid. Yang pertama, komposisi konjungsi inferensi. Contohnya, dia tinggi, dia tampan, karena itu dia tinggi dan tampan. Dapat kita bentuk tabel argumen sebagai tabel kebenaran sebagai berikut. Di sini dapat kita lihat hanya ada satu kasus di mana semua premis benar, yaitu baris pertama dan kesimpulannya benar dalam kasus itu. Oleh karena itu argumennya valid. Kemudian ada inferensi konjungtif dekomposisi. Contohnya yaitu dia tinggi dan tampan, karena itu dia tinggi, atau dia tinggi dan tampan karena itu dia tampan. Aksen P dan aksen Q benar hanya dalam satu kasus, yaitu ketika kedua konjungsi benar. Oleh karena itu, jika P dan Q benar, P harus benar dan Q juga harus benar, sehingga argumennya valid. Ada juga bentuk umum dari silogisme disjungtif, yaitu sah sedangkan yang lain tidak sah. Yang pertama contohnya, George baik hati atau dia memiliki motif tersembunyi. George tidak baik hati, karena itu George memiliki motif tersembunyi. Kontras dengan yang berikut ini. Contoh, George baik hati atau dia memiliki motif tersembunyi. George baik hati, karena itu George tidak memiliki motif tersembunyi. Agar disjungsi benar, hanya satu disjungsi yang harus benar. Oleh karena itu, jika salah satunya salah, pasti kasus yang lain salah. Jika tidak, disjungsi tidak berlaku.
Oleh karena itu, A adalah bentuk argumen yang valid. Namun sebaliknya, jika salah satunya benar, itu tidak memberitahu kita apakah yang lain benar atau salah. Karena ini karena benar atau tidaknya proposisi lain, disjungsi tetap benar. Oleh karena itu, B tidak valid. Kita bisa membuktikan kasus dengan tabel kebenaran. Seperti berikut. Nah, dalam kasus A dapat diilustrasikan seperti di samping. Di sini hanya ada satu kasus di mana kedua premis benar, yaitu baris ketiga. Dalam hal ini kesimpulannya benar. Tidak ada kasus lain di mana semua premis benar. Oleh karena itu argumennya valid. Dalam kasus B, semua premis benar pada baris pertama dan kedua, sehingga semua premis pada baris pertama dan kedua benar, sehingga bentuk argumen. Namun semua premis pada baris pertama dan kedua benar, namun kesimpulannya salah, sehingga bentuk argumen ini tidak valid. Kita dapat meringkas bentuk argumen valid dan tidak valid umum sebagai berikut. Nah, di sini ada bentuk argumen valid, yaitu modus ponens, modus tollens, silogisme hipotetis murni, konjungtif inferensi, dan disjungtif silogisme. Kemudian bentuk umum dari argumen invalid yaitu seperti ini. Yang pertama, fallacy affirming the consequent, fallacy of denying the antecedent, dan fallacy in disjunctive syllogism. Nah, kemudian metode tabel kebenaran singkat. Metode tabel kebenaran singkat menggunakan dua ide. Pertama, validitas dapat didefinisikan selalu mendapatkan kesimpulan yang benar dari premis yang benar atau setara, sebagai ketidakmungkinan mendapatkan kesimpulan yang salah dari semua premis yang benar. Kedua, kita dapat menerapkan strategi penalaran reduktio ad absurdum untuk membantu kita. Kami menyebutkan strategi itu sebelumnya. Contohnya di sini, kediri dapur penuh dengan permen tadi malam jam 11 malam. Tapi sekarang kosong. Susan berada di kamp sekolah selama 2 hari. Bisakah Susan menjadi pencurinya? Misalkan P sama dengan Susan adalah pencurinya, Q sama dengan Susan berada di dapur tadi malam setelah jam 11 malam. Alasan di atas dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu yang P merupakan asumsi ini hipotetis kita. Kemudian di bawahnya bentuk modus ponens dan negasi Q merupakan asumsi bahwa itu merupakan fakta. Nah, reduksio ad absurdum bekerja dengan membuat asumsi dan kemudian mencoba membuktikannya salah. Karena jika itu benar, itu akan mengarah pada kontradiksi, yaitu absurditas. Terapkan strategi tersebut pada tujuan kami dalam menemukan cara untuk menguji ketidakabsahan. Mari kita anggap sebuah argumen tidak valid dan menetapkan nilai kebenaran untuk proposisi atomik komponennya. Jika ternyata itu mengarah pada kontradiksi, maka kita dibenarkan untuk menyatakan bahwa asumsi kita pasti salah, yaitu argumennya tidak valid. Untuk menjalankan ide tersebut, kita perlu mengingatkan diri kita sendiri bahwa penetapan nilai kebenaran yang pasti di setiap penghubung logis, yaitu pertama, negasi selalu menghasilkan nilai kebenaran yang berlawanan. Konjungsi bernilai benar hanya jika kedua konjungsi bernilai benar. Disjungsi salah hanya jika kedua disjungsi salah. Implikasi material salah hanya jika antecedennya benar, tapi konsekuensinya salah. Suatu relasi ekuivalensi benar jika dan hanya jika kedua ruas memiliki nilai kebenaran yang sama. Hal tersebut salah dalam semua kasus lainnya. Nah, di sini contoh 65 yaitu P implikasi Q, R implikasi Q, atau R implikasi P. Masukkan argumen di atas ke dalam tabel kebenaran. Nah, pertama itu 3 proposisi atomik. Kita buat 3 proposisi atomik. Jadi ada 3 kolom di sebelah kiri. Kami hanya membutuhkan satu baris untuk menemukan nilai kebenaran yang membuat semua premis benar, tapi kesimpulannya salah. Asumsikan argumennya tidak valid, kemudian kita bekerja mundur untuk mendapatkan penetapan nilai kebenaran P, Q, dan R yang membuat argumen tidak valid. Seperti sebagai berikut. Hanya ada satu kombinasi yang membuat implikasi material menjadi salah. Oleh karena itu, kita dapat memulai dari sana dan mengaitkan nilai kebenaran dengan implikasi yang salah. R, implikasi P salah. Dengan demikian, kita menentukan bahwa R benar dan P salah.
Nah, kemudian kita letakkan hasilnya ke proposisi lain dan lihat apakah itu membuat penetapan yang konsisten. Jika R benar dan R implikasi Q benar, maka Q pasti benar. Karena jika Q salah, maka R implikasi Q salah. Jika kita menemukan nilai kebenaran yang pasti untuk Q yaitu T. Jadi kita menemukan nilai kebenaran yang pasti untuk Q yaitu T. Sekarang terapkan hasil bahwa P adalah F dan Q adalah T. Bahwa pada proposisi yang tersisa. Nah, kita dapat secara konsisten menetapkan P sebagai F, Q sebagai T, dan R sebagai T. Dan mendapatkan bahwa hasil bahwa semua premis benar, tetapi kesimpulannya salah. Maka, argumennya dapat disebut tidak valid. Nah, kemudian terdapat deduksi alami. Sama seperti ada metode aturan untuk logika kategoris, ada juga metode aturan untuk logika proporsional yang disebut deduksi alami. Sementara metode aturan logika kategoris hanya membutuhkan beberapa aturan agar efektif. Metode aturan logika proposisional tidak begitu rapi, lebih banyak aturan diperlukan. Selain itu, mengingat sejumlah aturan tertentu, metode deduksi alami tidak selalu efektif. Pengguna membutuhkan wawasan, kecerdasan, dan strategi dalam melakukan gerakan. Deduksi alami memiliki dua set aturan. Satu set melibatkan bentuk argumen valid yang diketahui, termasuk semua yang dibahas di bagian sebelumnya. Himpunan lainnya melibatkan kesetaraan fungsional kebenaran untuk membuat transformasi antar proposisi menjadi mungkin. Nah, berikut merupakan list aturan keputusan. Yang pertama, modus ponens, kemudian modus tollens, hypothetical syllogism, disjunctive syllogism, constructive dilemma, destructive dilemma, simplification, conjunction, addition, dan absorption. Kemudian untuk aturan penggantian atau transformasi, yang pertama terdapat double negation lambangnya seperti sebagai berikut. Kemudian commutation, association, distribution, De Morgan's law, transposition, material implication, material equivalence, exportation, dan tautologi. Nah, contoh sebagai berikut. Pertama, kita tuliskan argumen dalam bentuk pernyataan bernomor, seperti sebagai berikut. Kemudian kami ingin membuktikan bahwa negasi P dari premis P hanya terkait dengan Q. Jadi untuk setiap P kita perlu mendapatkan sesuatu tentang Q. Q terkait dengan R dan sesuatu tentang R diperoleh dari premis. Jadi tampaknya mudah untuk melihat bahwa baris 2 dan 3 dapat membentuk kesimpulan untuk mendapatkan sesuatu yang terkait dengan Q. Dan kemudian hasilnya dapat digunakan untuk menyimpulkan sesuatu tentang P. Kami menuliskan rangkaian penalaran dan pembenaran ini sebagai berikut. Nah, dengan melakukan modus tollens antara 2 dan 3, kita mendapatkan 4. Kemudian menerapkan modus tollens lagi pada 1 dan 4, kita mendapatkan negasi P yang merupakan hasil yang kita inginkan. Dengan demikian, argumennya terbukti. Nah, kemudian kesimpulan. Ringkasnya, logika proposisional adalah logika tentang hubungan fungsional kebenaran antara proposisi atomik. Dibutuhkan proposisi atom sebagai unit dasar, tetapi tidak menganalisis struktur logis internalnya. Kami melihat 5 kebenaran umum penghubung fungsional, yaitu negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi material, dan kesetaraan material. Setiap fungsi didefinisikan oleh hubungan fungsional kebenarannya, yang direpresentasikan dalam tabel kebenaran. Kebenaran umum. Negasi adalah fungsi yang selalu memberikan nilai kebenaran yang berlawanan. Di 5 konektif fungsional kebenaran umum. Yang pertama adalah negasi adalah fungsi yang selalu memberikan nilai kebenaran yang berlawanan. Kemudian ini tinggal 1 menit lagi Zoom ya. Langsung tutup aja nanti. Oke. Langsung slide terakhir aja. Apa? Langsung slide terakhir aja nanti. Tinggal berapa menit? Tinggal berapa detik? Oke. Langsung tutup aja ya.
Baik, ini sampai saya Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.